الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangi kami semua yang hadir malam ini, cintai kami semua yang berkumpul malam ini, ridhoi kami semua yang bermajlis malam ini. Ya Allah, jadikan taklim kami malam ini setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Jadikan taklim kami malam ini setiap duduknya mengangkat derajat hidup kami. Jadikan taklim kami malam ini ya Allah, siapa sedang punya masalah, kami mohon kepadamu, tenangkan hati kami ya Allah, lembutkan perasaan kami ya Allah, tunjukkan jalan keluar terbaik atas semua kesulitan kami ya Allah. Ya Allah, tambahkan ilmu ke dalam diri kami, tambahkan hikmah ke dalam hati kami, jadikan hidup kami lebih baik daripada hidup kami yang sebelumnya setelah kami ikut taklim pada kesempatan malam ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikan taklim kami malam ini taklim yang bisa mengantarkan kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah lembutkan hati kita dan Allah berikan ketenangan ke dalam hati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahil wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin
wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Rasulul Karim, amma ba'du. Teman-teman sayang yang hadir malam ini, Ahilman doakan semoga Allah panjangkan umurnya. Teman-teman yang hadir malam ini, Ahilman doakan semoga Allah sehatkan badannya, semoga Allah berkahi hidupnya, semoga Allah tambah rezekinya, semoga Allah angkat derajat hidupnya. Dan siapapun malam ini yang sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluarnya. Yang sedang menanti datangnya jodoh terbaik, ada atau tidak? Ada atau tidak? Yang akhwat, Ahilman doakan dapat jodoh yang soleh, dapat jodoh laki-laki yang baik hati, yang uangnya banyak, yang bisa ngasih uang jajannya banyak, yang suka ngasih belanjaannya banyak. Mudah-mudahan calon suaminya suami yang soleh. Yang laki-laki, Ahilman doakan ketemu jodoh yang solehah, wajahnya cantik, anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, punya penyakit jantung. Pasti yang diharapkan warisannya ya. Saya sudah menebak wajah-wajah kaya kalian ini ya. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sayang, apa kabar semuanya malam ini? Tolong jawab ya, jangan balik nanya, kamu nanya. Apa kabar semuanya malam ini? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat pasangannya? Agak mengecil suaranya. Dan ini menunjukkan yang hadir malam ini rata-rata sedang sendiri semuanya. Enggak apa-apa sayang. Kadang-kadang waktu sendiri itu penting. Kenapa? Agar kita nggak direpotin, ditanya lagi di mana dan sedang apa. Kadang-kadang lebih baik sendiri daripada bersama direpotin dengan pertanyaan yang tidak penting. Mendingan sekarang sendiri, walaupun kadang-kadang sendiri juga nggak enak ya, walaupun kadang-kadang ya. Tapi percayalah, kesendirian itu bukan berarti menunjukkan kalau kita tidak ada yang mau, enggak. Memang pada saat sekarang mungkin lagi nggak laku aja gitu ya. Tapi percayalah, kadang orang yang tepat itu seringkali datangnya terlambat begitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau malam ini teman-teman lagi sendiri, insya Allah tahun depan sudah punya pasangan yang halal insya Allah. Ya. Jadi kalau hari ini timeline kita jadi kalau ada yang lewat orang nikahan tuh doain. Mudah-mudahan satu saat kita akan ketemu jodoh yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu ya, tidak ada cara terbaik kecuali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu hanya mengangkat tangan. Biarkan nanti Allah yang turun tangan. Status hari Sabtu. Tugas kita itu hanya mengangkat tangan. Biarkan nanti Allah yang turun tangan. Setuju? Teman-teman jangan pernah kecewa dengan apapun yang datang dalam kehidupan kita. Kadang sesuatu yang indah itu harus datang setelah hati pernah patah dan pernah terluka. Dan itu nggak apa-apa banget. Karena biasanya
Obat itu rasanya apa? Pahit. Tapi saat kita mau meminumnya, nanti ujungnya rasanya apa? Manis. Saat kita diberikan kesembuhan, wasilah obat yang kita minum. Kadang-kadang kita perlu ngerasain sesuatu yang gak enak dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada orang yang ditempa. Kenapa? Karena Allah sedang tempatkan dia pada posisi yang terbaik. Kadang-kadang kita harus ngalamin sesuatu yang dibanting agar kita bisa terpelanting dalam keadaan yang lebih baik. So teman-teman sayang, nikmati saja semua proses yang gak enak dalam hidup kita. Karena biasanya setelah sesuatu yang gak enak itu akan datang kebaikan. Pelangi itu datangnya setelah apa? Setelah hujan. Bahkan mungkin tidak turun hujan, tapi itu akan jadi indah kalau kita pernah ngalamin sesuatu yang gak enak itu. Maka jawaban yang bisa menguatkan kita apa? Doa. Doa itu seperti payung. Payung itu tidak bisa membuat hujan itu berhenti, tapi setidaknya dengan payung tubuhmu akan terlindungi dari derasnya hujan itu. Doa tidak membuat masalah hilang dalam hidup kita, tapi setidaknya doa bisa membuat hatimu tenang ketika masalah datang dalam kehidupan kita. Status hari Minggu itu. Maka teman-teman sayang, hari ini teman-teman datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim, maka percayalah teman-teman sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau teman-teman lagi disayang sama Allah, kalau teman-teman lagi dicintai oleh Allah, maka di saat itu teman-teman sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jemputlah kasih sayang itu, terimalah kasih sayang itu, dan teruslah berusaha berada di jalan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya dengan mendekat kepada Allah, engkau akan didekatkan dengan kebahagiaan dalam hidupmu. Saya ulangi, hanya dengan mendekat kepada Allah, maka engkau akan didekatkan dengan kebahagiaan dalam hidupmu. Jadi kalau sekarang teman-teman tanya, kenapa hidupku terasa gelisah? Kenapa hidupku terasa sulit? Kenapa hidupku seakan-akan berat kita melewatinya? Mohon maaf, boleh jadi Anda sedang jauh dari Allah. Boleh jadi Anda sedang ada jarak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering Ahilman sampaikan, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan urusan dunia ini. Saya ulangi, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan urusan dunia ini. Banyak orang yang sibuk nyari dunia, tapi dia lupa kepada yang punya dunia. Banyak orang yang sibuk mencari rezeki, tapi dia lupa kepada Allah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Teman-teman sayang, kalau udah sama Allah gak ada yang gak mungkin. Kalau udah sama Allah gak ada yang gak mungkin. Sesuatu kadang kita lihat tidak mungkin. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan logika kita, karena kita hanya menggunakan cara pandang kita. Ingat, manusia itu terbatas. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, kecuali semuanya diberikan oleh siapa? Oleh Allah. Maka kalau teman-teman ingin menemukan kebahagiaan dalam hidup, jangan tinggalkan Allah, jangan lupakan Allah, jangan jauhi Allah. Karena disitulah titik yang akan membuat hidupmu semakin rapuh, semakin terjatuh. Karena orang beriman yang yakin kepada Allah itu tidak akan pernah putus asa. Orang beriman yang yakin kepada Allah itu tidak akan berlebihan dalam kesedihan. Coba dibuka surat Ali Imran ayat 139. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Perhatikan, wala tahinu, dan janganlah kamu merasa lemah, wala tahzanu,
dan jangan pula kalian bersedih hati. Kenapa? Wa antumul a'launa, sebab kamu itu orang yang Allah angkat derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau teman-teman sayang, malam ini diberikan kelembutan hati, diberikan keringanan langkah untuk mendekat taat kepada Allah dengan hadir di majlis ilmu, maka tolong catat baik-baik, teman-teman sedang diangkat derajatnya oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin teman-teman dekat ke Allah, makin teman-teman taat ke Allah, maka makin teman-teman akan dekat dengan kebahagiaan itu. Banyak orang yang seringkali lupa untuk mengetahui jalan terbaik agar bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Bahagia tak diukur dari apa yang datang dan apa yang pergi, tapi bahagia itu diukur saat hati kita lebih tenang saat mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini gak lama, hidup ini sebentar. Maka dalam kehidupan yang sebentar ini, maka jangan sia-siakan, kecuali kita mendekatkan diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika kita belajar tentang obat hati yang gelisah. Di pertemuan sebelumnya Ahilman sampaikan ada 5 obat hati ketika hati kita gelisah. Yang pertama kita bahas di pertemuan kemarin, jika hatimu gelisah maka perbanyaklah baca Al-Quran dan maknanya. Yang kedua, malam ini kita bahas, ketika hatimu sedang gelisah maka perbanyaklah sholat di waktu malam, khususnya sholat tahajud. Umumnya perbaiki sholat. Teman-teman sayang, sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Barang siapa yang rusak sholatnya, maka rusak agamanya. Nabi SAW bersabda, perkara pertama yang akan ditanya ketika nanti hari kiamat adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholah. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya. Jika rusak sholatnya, maka rusak semua amalnya. Ingin baik hidupmu, perbaiki sholatmu. Ingin terjaga hidupmu, jaga sholatmu. Ingin mulia hidupmu, maka pastikan sholat itu engkau hadirkan dalam kehidupanmu. Maka mohon maaf ya, kata orang tua kita dulu tuh, nah kalau hidup kamu gak sholat, maka apa bedanya kamu dengan orang yang tidak hidup? Karena yang membedakan antara orang yang hidup dengan orang yang mati apa? Sholat. Orang yang hidup masih bisa sholat, orang yang mati sudah tidak bisa. Kalau ada orang yang berarti sudah saatnya di 1, 2, 3 di sholat. Saya ulangi, kalau ada tidak mau sholat berarti sudah saatnya sudah siap disolatkan. Kayaknya udah siap ini kelihatannya. Ustaz, berarti sholat itu sangat penting. Iya, boleh jadi mungkin kita pernah dengar kan, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang, walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Hidup tapi tidak sembahyang, apa gunanya? Betul?
Maka teman-teman sayang, Allah itu memanggil kita dengan 3 panggilan. Yang pertama panggilan azan, perintahnya sholat. Yang kedua panggilan talbiyah, perintahnya haji dan umrah. Yang ketiga panggilan ke rahmatullah, inna lillahi wa inna ilaihi. Yang pertama panggilan azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu yang manggil siapa? Yang manggil siapa? Sahake. Yang manggil siapa? Muazin, betul. Tapi hakikatnya yang manggil siapa? Allah, betul? Allahu akbar, Allahu akbar. Apa jawabannya? Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa jawabnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa jawabnya? Lihat kalimat ini. Hayya 'alas shalah. Apa? Eta mah artina atau akang. Mari kita sholat heueuh eta artina. Orang geus apal eta mah. Namun jawaban kita la haula wala quwata. Pertanyaannya, kenapa panggilan 1, 2, 3 sesuai jawabannya, tapi ketika masuk kalimat hayya 'alas shalah jawabannya la haula wala quwata illa billah? Kenapa? Heueuh eta mah artina. Tiada upaya eta mah artina. Kenapa? Mohon izin, mohon maaf. Kalimat hayya 'alas shalah kita jawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, menunjukkan bahwa kita siap menyambut panggilan salat. Kenapa? Karena dengan salat itu Allah akan berikan pertolongan dalam kehidupan kita. Makanya ketika Allah manggil kita salat, Allah tuh tahu, hei Hilman, kamu tuh sering galau. Hei Hilman, kamu tuh lagi susah. Hei Hilman, kamu tuh lagi punya pertanyaan. Bukankah kamu punya hajat, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita? Betul? Kita punya nggak harapan? Punya nggak keinginan? Punya nggak kemauan? Punya nggak harapan? Punya nggak cita-cita? Allah tuh tahu Hilman, kamu punya keinginan. Apa maknanya? Saat engkau datang kepadaku mendirikan sholat, aku sudah siapkan jawaban terbaik dari setiap persoalan. Hayya 'alal falah. Siapa yang mau mendapat kemenangan? Siapa yang mau sukses? Siapa yang mau berhasil? Karena kita tahu kalau kita mengandalkan diri kita banyak gagalnya. Betul apa betul? Coba Ahilman tanya, teman-teman, dari sekian banyak keinginan, lebih banyak yang terjadi atau yang tidak terjadi? Jawab. Dari sekian banyak keinginan kita, lebih banyak yang terjadi atau yang tidak terjadi? Teman-teman ikhwan, dari sekian banyak akhwat yang kita suka, lebih banyak yang nerima atau nolak kita? Waca. Anda salah mengandalkan wajah Anda yang gak seberapa itu. Anda salah mengandalkan ustadz. Saya punya kerjaan, saya ganteng, saya kaya. Mohon maaf, sekarang mah yang ganteng tidak menjamin kebahagiaan, apalagi yang jelek. Bener. Ustadz, sekarang mah dengan kaya bisa dapat semuanya, belum tentu. Bahagia itu bukan karena paras, bahagia bukan karena harta. Teman-teman akhwat, jangan nyari laki-laki yang ganteng. Yang ganteng itu banyak maunya dan berpotensi menyakitkan hati. Makanya Ahilman gak mau disebut ganteng. Mah manis. Ganteng mah berpotensi menyakitkan hati. Dia kaya, mohon
mohon maaf, memang semua bisa dibeli dengan uang, tapi ternyata kebahagiaan gak bisa dibeli dengan uang. Betul? Aku membela kalian karena aku tahu kalian gak ada uangnya, jadi tenang, aku bersama dengan kalian. Jadi gimana Ustadz? Allah tuh pengen siapa yang mau berhasil, siapa yang mau sukses, siapa yang mau mendapatkan apa yang kamu harapkan dalam hidup, sholat, kira-kira begitulah. Betul apa betul? Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa jawaban kita? Allahu Akbar, la ilaha illallah, apa jawaban kita? Kita tahu nih, Allah ngasih kesempatan kita sholat, Allah manggil kita sholat, maka segera kita datang kepada Allah. Perhatikan, kalau teman-teman perhatikan, semua bacaan sholat itu menunjukkan bentuk komunikasi kita kepada Allah. Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Saat kita sholat, kita menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih besar dalam hidup kita kecuali siapa? Ya Allah, kerjaanku kecil, usahaku kecil, harapanku kecil, sungguh tidak ada yang paling besar kecuali siapa? Allah. Kita baca iftitah, Allahumma ba'id baini, atau Allahu Akbar kabiro, silahkan, gak usah berantem karena masing-masing ada dalilnya. Ya, mau Allahu Akbar kabiro mangga, mau Allahumma ba'id mangga, yang salah yang mana? Itu sholat itu jadi masalah mah. Baca Al-Fatihah, perhatikan kalimatnya, Bismillahirrahmanirrahim, apa artinya? Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha. Teman-teman di situ berbisik sama Allah, ya Allah, kalau hari ini ada yang menyakitiku, kalau hari ini ada yang mengkhianatiku, kalau hari ini ada yang menzolimiku, aku nggak sakit ya Allah, karena ada Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka orang yang paham artinya, ketika dia baca Bismillah, maka dia nggak akan terus-terusan dalam kegelisahan. Dia nggak akan terus begitu sulit, nggak akan keluar pikiran itu. Apalagi mikirin Rehan, nggak akan. Walaupun Rehan sulit dilupakan ya, karena terlalu baik biasanya begitu ya. Tapi ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dalam benaknya tidak ada yang bisa mencintai dia kecuali siapa? Allah. Teman-teman sayang ingat ya, manusia itu berpotensi menyakiti kita. Maka sering Ahilman sampaikan, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Banyak orang yang bilang gini, dia nyakitin saya, dia nyakitin saya. Shh, bukan dia yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Senin. Jadi nggak ada yang nyakitin kita. Salahnya kita sih terlalu berharap sama manusia, betul? Udah tahu manusia tuh lemah, udah tahu sering nyakitin, kenapa atuh masih terus memberikan harapanmu kepada makhluk yang berpotensi menyakitimu? Maka nanti dia akan baca lagi, Alhamdulillahi Rabbil, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Apa? Ya Allah, kalaupun aku dapat nikmat sekarang, ini bukan gara-gara aku, tapi nikmatnya dari siapa? Orang yang sholat hilang kesombongan, orang yang sholat hilang ujubnya, orang yang sholat hilang diri merasa. Maka mohon maaf, sering Ahilman juga sampaikan, yang membuat iblis tidak akan pernah masuk surga gara-gara apa? Sombong. Maka Ahilman tidak pernah mengajarkan anak-anak teman hijrah untuk punya sifat merasa. Hati-hati, jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Status hari Selasa. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Punten mohon izin, kayaknya hari ini banyak orang yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Teman-teman sayang, makin kita belajar, makin kita taklim, makin kita ikut kajian, harusnya makin kita merunduk dan kita nyadar diri kalau kita nggak tahu apa-apa. Maka nggak akan ada waktu lihat aib orang lain. Kenapa? Karena dia tuh sadar kalau aib dia juga banyak. Betul?
Ini penting sekali. Maka mohon maaf ya, sepulang dari sini teman-teman gak boleh jadi orang yang paling merasa itu. Teman-teman jangan ngobrol sama teman-temannya, bro, apa, kita alhamdulillah ngaji ya bro ya, insya Allah kita mah ahli surga ya bro ya, masya Allah. Ya walaupun habis ini kita nonton Piala Dunia, tapi kita kan udah dapat ini ya bro ya, tenang ya bro ya. Tuh lihat orang gak pada ngaji bro. Kita... Maka teman-teman gak boleh diibaratkan ada orang yang kelihatannya melakukan amalan surga, tapi ternyata Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Ada orang yang kelihatannya melakukan amalan neraka, tapi Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa coba? Karena ternyata yang membedakan antara mereka berdua ada perasaan hati yang bersih dalam hidupnya. Maka teman-teman saya nggak boleh, jangan besar kepala, ulah gede, bisi teasup helm. Ulah helm aja nggak mau masuk, apalagi surga, betul? Maka kalau ada sebesar biji zarah kesombongan di hati kita, segera istighfar. Maka sholat melembutkan hati. Alhamdulillahi rabbil